Kali sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah Tuhan ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, dan kami mau mendasarkan kehidupan kami melalui renungan firman Tuhan saat ini. Oleh sebab itu saat ini kami akan membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu ini, agar firman Tuhan ini senantiasa menerangi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi yang cintaku semakin mendalam. Ya saudara-saudara, itu adalah lagu sekolah minggu yang mungkin kita pernah dengarkan. Tapi hari ini kita bukan mau ngomong soal lagu sekolah minggunya, tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa gitar yang tadi untuk mengiringi pujian tadi merupakan gitar yang gak sempurna. Loh, kenapa kok gak sempurna? Kalau saudara-saudara lihat bagian senar nomor 1 atau senar paling bawah ini gak ada saudara-saudara ya. Nah ini kosong ternyata. Jadi saya tuh tadi menggenjreng sama 5 senar. Dan disinilah kita melihat bahwa yang tidak sempurna pun bisa dipakai untuk mengiringi sesuatu sehingga kelihatan sempurna. Nah saudara-saudara, demikian pula dalam kehidupan kita. Kita mungkin kadang-kadang merasa hidup kita nggak sempurna, diri kita nggak sempurna. Makanya ketika ditawari pelayanan atau ditawarkan sebuah pelayanan, kita merasa, wah saya nggak mampu, wah saya nggak bisa, wah saya nggak layak. Nah saudara-saudara yang terkasih, mungkin saja kita pernah melakukan seperti itu, atau kita pernah berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Namun saudara-saudara, seperti itu bukanlah yang kita alami atau yang pernah kita lihat dalam zaman sekarang saja. Dan kita melihat Musa pun pernah melakukan seperti itu. Suatu hari ketika bangsa Israel ditindas oleh Mesir, disitulah Tuhan mendengarkan apa yang diserukan oleh orang-orang Israel. Orang Israel merindukan yang namanya kebebasan. Orang Israel merindukan yang namanya pembebasan. Orang Israel merindukan yang namanya kemerdekaan. Maka dari itu Tuhan mendengarkan suara bangsa Israel dan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, intinya adalah Tuhan menyuruh, ayo Musa, pimpinlah bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Musa menerima mandat itu, disuruh memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ternyata Musa merasa dirinya nggak sempurna. Musa merasa dirinya nggak mampu. Ketika dia disuruh sama Tuhan, ayo Musa, kamu pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian apa yang dikatakan Musa? Berbagai alasan Musa ungkapkan sama Tuhan. Wah Tuhan, saya ini siapa sih? Wah Tuhan, nanti kalau bangsa Israel tanya, yang nyuruh siapa sih? Wah Tuhan, nanti kalau ternyata bangsa Israel nggak percaya seperti apa sih? Dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya adalah Tuhan jangan saya nggak sempurna, saya nggak bisa melayani Tuhan dalam hal ini, saya nggak bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah disitulah saudara-saudara kita melihat apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Kita baca bersama-sama Keluaran 4 ayat 13 sampai 17. Keluaran 4 ayat 13 sampai 17. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita melihat bagaimana ketika Musa merasa dirinya nggak mampu, dirinya nggak sempurna, dirinya mungkin akan kesulitan ketika harus mendapatkan mandat tugas yang tidak mudah ini. Apa yang dikatakan Tuhan? Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Dan ini yang menarik saudara-saudara, aku, yaitu adalah Tuhan, akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan.
ada satu kata yang menarik, yaitu adalah aku akan menyertai lidahmu. Artinya apa, saudara-saudara? Di sini kita melihat bagaimana Tuhan akan menyertai di tengah ketidaksempurnaan Musa. Tuhan akan memperlengkapi di tengah ketidaksempurnaan Musa. Dan memang betul ketika kita baca di perikop-perikop berikutnya, kita melihat bagaimana Musa disertai Tuhan dan Tuhan menyertai bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara terkasih, hari ini kita diingatkan, kalau memang kita ditawari yang namanya pelayanan di gereja misalnya, jangan buru-buru menolak. Apalagi dengan alasan, saya nggak sempurna, saya nggak bisa, bla 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 bla. Nah, saudara-saudara, jangan buru-buru menolak. Karena kalau kita melihat ya, karena saya juga pendeta dan melayani Tuhan juga, ketika kita memilih seseorang, pasti ada alasan. Pasti ada sesuatu yang membuat orang tersebut memang layak untuk dicalonkan atau dipilih untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih, ketika ada tawaran pelayanan, jangan buru-buru menolak. Apalagi merasa dirinya nggak sempurna, Tuhan saya tidak bisa, mungkin saya kesulitan. Jangan buru-buru menolak. Doakan itu dan ingatlah bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memperlengkapi anak-anak Tuhan yang akan diutus untuk pelayanan. Memang saudara-saudara, pelayanan tidak harus di dalam tembok gereja. Pelayanan bisa jadi dalam keluarga, di masyarakat, dan dimanapun kita berada di luar tembok gereja. Tetapi saudara-saudara, kalau gereja memang membutuhkan Anda, dan Anda bisa, kenapa kok buru-buru menolak?